Selamat pagi, selamat datang di Kaminante 197. Semakin kamu mengejar validasi, semakin menyedihkan hidupmu. Kemarin aku membahas tentang trauma masa laluku yang menyebabkan aku tuh menjadi pria yang mengejar validasi, selalu mengejar validasi. Setiap kali aku mendapatkan achievement, aku secara otomatis, secara alam bawah sadar selalu berusaha untuk memamerkan itu di sosial media, di WhatsApp. Pokoknya setiap kali mungkin ada kontenku yang lumayan rame, atau misalnya aku baru saja menjual sesuatu yang secara nominal itu lumayan, aku selalu memposting itu. Oke. Dan ternyata setelah ku renungkan, ku pikir-pikir kembali, ini nggak ada manfaatnya sebenarnya. Nah, secara logika, aku bisa berpikir itu nggak ada manfaatnya. Oke. Tapi nggak tahu kenapa memposting validasi itu menjadi semacam candu. Itu seperti sugar rush. Sugar rush itu apa ya? Kayak insulin yang naik ketika kamu habis makan gula yang banyak. Itu rasanya enak sekali. Tapi setelah itu kamu ngerasa ngantuk, kamu ngerasa sluggish. Sluggish itu lemes, jadi nggak berdaya. Itu yang ku alami. Validasi, mencari validasi, itu seperti itu. Membuat aku kecanduan, dan yang kedua, membuatku happy, senang memposting itu. Tapi kemudian itu menjadi sluggish atau rush atau apa ya tadi ya. Jadi jatuh lah. Dan yang terasa banget kecanduan adalah memposting validasi itu hanya ketika aku mendapatkan sesuatu yang menurutku achievement, atau mendapatkan sesuatu yang berprestasi menurutku. Tapi kan nggak pasti setiap hari itu seperti itu kan. Jadi ketika ada momen dimana aku tuh lagi minim prestasi, dalam artian memang ya bukan hari baik dalam tanda kutip ya, aku tuh jadi craving validasi, dan berujung ke akhirnya mood dan yang jelas dan jadi males-malesan, jadi nggak produktif. Karena itu yang ku alami. Dan ya, aku berkesimpulan bahwa semakin mengejar validasi ini, jadinya hidupku jadi menyedihkan. Mungkin kamu juga relate dengan kondisi ini, karena ini yang ku alami. Dan aku pernah cerita kemarin, ternyata kenapa aku selalu mengejar validasi adalah karena itu adalah trauma masa laluku. Aku punya sebuah luka batin di masa lalu yang, kalau kamu penasaran, kamu bisa cek di videoku yang sebelumnya kemarin. Bentar, ada ibu-ibu yang di depan, ada ibu-ibu yang monggo. Daerah lewat kesini aja. Ngumpul nih Ki. Oke. Ya, barusan ada ibu-ibu yang sedang menggosip, kumpul-kumpul di warung. Mungkin kamu relate juga ya kalau misalnya ketemu ibu-ibu. Biasanya kalau misalnya nggak di tukang sayur, di warung, itu adalah hotspot ibu-ibu yang menggosip. Makanya banyak yang ngomong tukang sayur adalah sumber gosip paling terpercaya. Dan memang benar. Kan di sini ada warung juga, kayak contoh ya ini yang jadi tempat untuk gosip. Dan ada juga tukang warung yang naik motor itu, biasanya dia itu paling update masalah kayak gitu. Padahal dia itu tukang sayurnya itu dari desa sebelah, tapi dia tahu segalanya yang terjadi di desa ini. Wow. Anyway, sekedar ini aja ya, sekedar iklan aja. Kita kembali lagi. Aku dulu punya sebuah luka batin yang dimana aku selalu pingin membuktikan sesuatu, tapi semakin kesini, ternyata ya aku sadar bahwa mencari validasi itu nggak ada gunanya. Apalagi itu, aku percaya bahwa selalu mencari validasi adalah bukti bahwa seorang pria itu tidak percaya diri. Tapi secara alam bawah sadar aku masih memegang keyakinan bahwa
Aku harus membuktikan sesuatu. Dan ya, itu luka batin yang sekarang sedang aku berproses juga untuk menyembuhkan itu. Dengan cara memaafkan. Dan di sini aku tidak mengatakan bahwa mencari validasi itu tidak sepenuhnya jahat juga. Karena gini, ini kita fair aja ya. Aku akan berbicara hal yang manusiawi. Kita memang sebagai makhluk sosial itu akan selalu secara kecenderungan mencari pengakuan, mencari validasi dari masyarakat. Apalagi nenek moyang kita itu kan dulu tinggal di sebuah tribe atau suku-suku. Dan bagaimana orang itu bisa diterima di suku? Maka dia harus membuktikan sesuatu pada kepala sukunya, pada orang-orang di situ agar diterima. Oke, itu penting karena mendapatkan validasi itu adalah alat bertahan hidup di masa lampau. Itu secara otak kita di masa lampau memang seperti itu. Penting validasi itu, mendapatkan validasi. Problemnya adalah otak kita tidak berevolusi secepat kehidupan modern. Oke. Di kehidupan modern, kita itu kayak seolah-olah harus mendapatkan validasi dari banyak orang, dari teman sekolah kita, dari keluarga kita, dari siapapun itu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita bertahan hidup. Apalagi dengan media sosial. Oke, jadi ya akhirnya apa yang ku rasakan itu gak ada habisnya. Kayak endless cycle gitu, siklus yang gak ada habisnya, selalu muter-muter kayak gitu. Dan kayak orang kecanduan lah, itu yang ku alami. Nah, itu yang ingin ku bilang ya, bahwa sebenarnya mencari validasi, mendapatkan validasi itu tidak sepenuhnya buruk, asal kamu itu memang benar-benar mendapatkan validasi dari orang yang memang itu berpengaruh pada hidup kamu dalam urusan pekerjaan, dalam urusan karir. Dalam urusan pekerjaan, dalam urusan karir yang memang berpengaruh di hidupmu. Atau semisal contoh kayak pada pasanganmu aja, dimana itu orang yang menemani kamu seumur hidup kamu lah, ibaratnya seperti itu. Dan usahakan untuk jangan gini lah. Jangan pernah berpikir kamu akan menyenangkan semua orang. Itu kesalahan juga. Kalau kamu berpikir kamu menyenangkan semua orang, apalagi di dunia online seperti ini, di mana kamu bisa punya kemampuan untuk menyenangkan 1000 orang yang bahkan kamu belum kenal sebelumnya, belum pernah ketemu sebelumnya. Kamu punya kesempatan itu, tapi pertanyaannya, apakah kamu punya kemampuan untuk itu? Karena menurutku itu hal yang tidak masuk akal lah ya. Tidak semua orang bisa kamu senangkan. Dan ketika kamu punya harapan untuk menyenangkan, tetapi realitanya kamu tidak bisa menyenangkan juga, yang terjadi ya akhirnya kamu kecewa, akhirnya kamu merasa tidak berguna, akhirnya kamu merasa tidak punya self esteem. Dewi Skincare, wow, Dewi Skincare. Jadi menurutku validasi itu tidak sepenuhnya salah, tapi kamu harus berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu aja yang bisa kamu cari validasinya. Tidak semua orang. Bahkan kalau bisa, berpikirlah seperti tribe lah, berpikirlah seperti suku-suku. Jadi mbak main mana ya? Berpikirlah seperti orang zaman dulu yang memang seperti itu. Karena problemnya seperti itu. Karena ya itu benar-benar kayak kecanduan. Aku ngerasa aku kecanduan mencari validasi. Aku hanya tahu teori kayak gini, tapi kadang ketika aku mendapatkan sesuatu, mendapatkan sebuah prestasi, kumat lagi kayak gitu, kumat lagi. Karena memang alam bawah sadarku
itu punya sebuah luka batin yang dimana aku merasa harus membuktikan sesuatu. Ya mungkin sekilas saja akan aku berikan contoh luka-luka batin yang terjadi di masa lalu. Contoh kayak mungkin kamu dulu pernah dikatain bodoh oleh orang tua. Mungkin dulu kamu selalu dimarahin sama orang tua karena nilainya nggak bagus. Mungkin kamu berbeda dari saudaramu sehingga kamu membuktikan bahwa jalan kamu itu benar. Karena itu banyak juga yang terjadi pada diriku. Monggo, bah. Joko pundi? Hey, halo gengs. Hah? Ora. Dari mana? Enggak, muter-muter aja. Wes mulai gondrong nih ya. Gondrong kene ya. Sini, sini. Ngomong nih. Enggak, aku muter-muter weh. Oke. Yes, kita muter-muter kampung aja. Ya beginilah kami nanti. Nah, hal-hal yang terjadi di masa laluku itu yang buatku secara bawah sadar selalu craving dengan validasi. Apalagi yang berhubungan dengan teman, orang-orang terdekatku lah. Ya kan. Dan mungkin kalau misalnya aku bisa kasih tips ya, yang seperti yang aku bilang tadi, jangan menyenangkan semua orang, jangan mengejar validasi dari semua orang, kejarlah validasi dari orang yang memang benar-benar kamu care lah dengan orang itu, dan orang itu tidak akan mengecewakanmu. Karena banyak sekali kekecewaan, banyak sekali hal kayak gitu yang membuat kita tuh jadi ya craving, semakin kerja semakin tidak tersampaikan validasinya, semakin kita selalu mengejar angka yang banyak kayak gitu. Ya kita akan selalu berada seperti ibaratnya itu di red wheel atau apa itu ya, roda tikus yang kayak rat race itulah ya. Ya itu yang gue alami kayak seperti itu. That's literally benar-benar kecanduan. Jangan menyenangkan semua orang. Itu yang pengen ku sampaikan pada dirimu. Dan aku mungkin aku kehilangan kata-kata lagi, aku bingung mau ngomong apa lagi. Ini cukup untuk kami nanti 197. Oh enggak. Buka hadis. Cukup untuk kami nanti 197. Kita kembali lagi di kami nanti 198. Kita berbicara lagi soal masa lalu, luka batin, dan ya I don't know, mungkin kita akan membahas itu lebih dalam lagi karena ini menarik dan ini sesuatu yang sedang aku usahakan dalam hidupku. Semoga kamu relate dengan apa yang ku alami ya. Oke? See you in kami nanti.